Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia selalu dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia hidup. Pengaruh lingkungan akan membentuk karakter seseorang. Karakter seseorang menentukan perilakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Mengubah karakter seseorang merupakan hal yang sulit. Namun, sebagai orang percaya, kita perlu diperbaharui untuk kemuliaan Allah. Dibutuhkan adanya perubahan di dalam diri kita. Kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kolose 3:5. Kita harus membuang segala bentuk amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Dan jangan saling mendustai. Dengan demikian, kita telah mengalami perubahan. Kita akan tampak segambar dan serupa dengan Allah. Apabila terjadi perubahan dalam hidup kita, maka karakter Kristus akan nampak dalam hidup kita. Karakter Kristus yang harus nampak dalam hidup kita, yaitu pengampunan dan kasih. Setelah mengalami perubahan dan karakter Kristus ada dalam diri kita, maka sebagai perwujudan dari kekristenan itu, kita harus memperkatakan perkataan Kristus. Oleh karena itu, segala yang kita lakukan, baik dalam perkataan maupun perbuatan, kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Hal ini sebagai perwujudan hidup yang telah diperbaharui atau manusia baru. Buah adalah bukti berbicara dari sebuah tanaman yang dinyatakan subur dan segar. Demikian pula dengan kehidupan kekristenan. Kasih yang terrefleksi dalam aplikasi hidup sehari-hari adalah bukti berbicara dari kehidupan yang berpusatkan Kristus. Kehidupan Kristen yang bertumbuh dan terus-menerus diperbaharui olehnya, itulah pertumbuhan yang mengarah pada kualitatif kekristenan yang lebih baik. Paulus memaparkan aplikasi hidup kekristenan yang sesungguhnya menjadi cermin bagi orang Kristen. Pertama, kehidupan lama berpusat pada diri sendiri dan bersifat duniawi, sedangkan kehidupan baru berpusat pada Kristus dan bersifat kasih. Dahulu hidup dikuasai hawa nafsu, materi, dan dosa. Namun kini harus dikuasai oleh kasih, yang memungkinkan orang Kristen menghasilkan buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang kedua, di dalam Kristus tidak ada lagi kesenjangan dan perbedaan. Baik itu kebangsaan, agama, budaya, dan status sosial. Kristus telah menaklukkan segala keangkuhan manusia. Karena di dalam Dia, kita menyadari bahwa semua manusia memiliki ketidaklayakan yang sama. Yang ketiga, panduan mengarungi kehidupan Kristen dipenuhi belas kasihan. Hati penuh pengampunan, kasih, damai sejahtera, firman-Nya menjadi pelita hidup, sehingga hati berlimpah pujian dan syukur. Dan aktivitas hidup yang berpusat pada Kristus. Di dalam Dia, kita dimampukan hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya.
itulah wujud dari transformasi hidup setelah terjadi identifikasi. Identifikasi yang terus-menerus dengan Kristus akan menyebabkan transformasi semakin menyerupai Kristus. Identifikasi dan transformasi tidak terpisahkan. Transformasi diteruskan dengan menerapkan tingkah laku yang mulia dan menumbuhkan karakter ilahi. Pertama, menumbuhkan karakter ilahi. Karakter Kristus yang dipraktekkannya sepanjang hidup dan pelayanannya di dunia ini dinyatakan dalam ayat 12 sampai ayat 15. Teladan sudah ada, tinggal kita mempraktekkannya. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kenakanlah kasih, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Dan yang kedua, menerapkan tingkah laku mulia, saling mengajar dan saling menegur di antara sesama. Menaikkan pujian dan syukur kepada Allah, melakukan perbuatan yang baik dan mengatakan perkataan yang membangun di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami dengan pengenalan kami akan Kristus. Segala sesuatu yang akan kami lakukan dengan perkataan atau perbuatan, kami akan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Sebab kami telah mengalami kebaikan Allah di dalam hidup kami. Biarlah kami memperkatakannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai bukti rasa syukur kami oleh berkat karunia Allah yang senantiasa memberkati kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.